Ketika seluruh umat muslim di dunia tengah berduka karena musibah jatuhnya alat berat krain yang menewaskan 107 jemaah haji di Tanah Suci Mekah, pesinetron Andi Arsyil rayakan ulang tahunnya yang ke-28. Assalamualaikum. Wah, halo. Nah ini kok ruang kerja saya jadi kayak begini. Maka tadi malam saat pulang syuting dan berniat mengontrol keadaan kantor biro hajinya di Bilangan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, inilah surprise party sederhana yang telah dipersiapkan oleh para karyawan dan para sahabat tanpa sepengetahuan pemeran Robi di sinetron Tukang Bubur Naik Haji itu. Dihadiri pula sejumlah anak yatim. Seperti apa kebahagiaan Andi Arsyil yang menerima surprise dari orang-orang yang begitu mencintai dan memperhatikannya? Ini dari Intan. Make a wish dulu ya. Thank you. Satu lagi mana sini? Namanya siapa? Caki. Hah? Kamu Saki atau Caki? Saki atau Caki? Siapa yang mau makan? Ini buat kalian semua. Terima kasih. Selamat juga. Jadi nggak malu. Nih. Bilang apa Om? Sama-sama. Kalau kantor kan memang sekarang buka 24 jam. Terus terus kaget aja tiba-tiba ruangan saya jadi dipenuhi sesak kayak seperti ini. Mana semuanya saya pakai celana pendek lagi. Karena memang nggak diduga banget. Iya, nggak nyangka. Bahagia karena mendapat cinta dan perhatian dari orang-orang terdekat di usianya yang ke-28. Namun hati Andi Arsyil masih berduka karena musibah krain di Masjidil Haram yang telah menewaskan 107 jemaah haji. Apalagi di hari ulang tahunnya yang ke-28, Andi Arsyil telah berniat bahkan sedang mengurus visa untuk terbang ke Tanah Suci dalam rangka menjalani ibadah umroh dalam rangka berulang tahun. Lantas benarkah karena musibah yang sedang terjadi, Andi Arsyil pun sampai menunda keberangkatannya ke Tanah Suci? Saya nggak menunda. Kalau kemungkinan malah saya dikasih izin, malah saya harus berangkat. Saya akan berangkat gitu. Kenapa harus menunda? Yang ingin kita laksanakan adalah suatu kebaikan kok. Kalau kita bicara tentang kematian, jangankan ada di sana, orang lagi duduk-duduk aja bisa meninggal. Kalau kita bicara ketakutan, tingkat resiko seperti apa, cuman satu yang menjawabnya, tekad. Kalau kita sudah bicara tentang tekad, bicara tentang keyakinan, maka sudah tidak ada yang bisa menghalanginya. Nothing is impossible. Sudah tidak ada yang tidak mungkin. Karena Allah sudah berfirman, inna ma'amalu biniat, semua kembali kepada niatmu, dan inna ma'amru ita areda sayyakula lahu kun fayakun. Maka jika Allah berkehendak, maka sesuatu yang Allah bilang jadi, maka itu akan jadi. Sama seperti Andi Arsyil, artis dan Ustadzah Oki Setiana Dewi yang saat ini tengah hamil 5 bulan, juga ternyata sedang mengurus visa demi keberangkatannya ke Tanah Suci Mekah dan Madinah untuk beribadah haji. Lantas dengan adanya kejadian krain yang jatuh dan menewaskan para jemaah haji, benarkah Oki justru tetap siap untuk menjalankan ibadah haji di Tanah Suci? Lalu bagaimana dengan kondisinya yang sudah hamil 5 bulan untuk buah hati kedua dari pernikahannya dengan Ori Fitrio? Sekarang kehamilan sudah jalan masuk ke 5 bulan. Mariam sekarang usianya sudah 9 bulan. Perkembangannya sekarang alhamdulillah udah ke 5 bulan ini semuanya sehat, alhamdulillah. Ketubannya bagus juga, berat badannya juga bagus. Alhamdulillah semuanya sehat. Jadi mudah-mudahan pemirsa doain sampai nanti lahiran. Prediksinya sih Januari pertengahan.
Mudah-mudahan semuanya lancar gitu. Jadi kita tidak pernah tahu cuaca yang berada di manapun, termasuk cuaca yang ada di Mekah, karena tiba-tiba bisa berubah, tiba-tiba yang panasnya di hujan jadi sangat ekstrim cuacanya. Karena kematian itu sudah ditentukan waktunya oleh Allah, tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Kalau kata Allah takdirnya meninggalnya di tanah haram pada saat itu, ya kan menghindar apapun kita pasti akan terjadi juga gitu. Kak Oki sendiri juga nantilah belum ini. Belum fix ya. Nanti kalau udah mau apa Kira-kira fixnya kalau jadi kabarin biar Kamis mungkin. hari Kamis Luar minggu biasanya. ini. Oh gitu. Meninggalkan persiapan Andi Arsyil dan Oki Setiana Dewi untuk ke Tanah Suci, seperti apa kisah Cita Citata yang justru sibuk dengan panasnya kisah percintaannya dengan Richard Pondaa? Benarkah Cita kesal karena tak diakui pernah berpacaran? Seperti apa kekecewaan Cita lantaran cintanya selama ini nyatanya bertepuk sebelah tangan? Tunggu kisahnya hanya di Intens setelah jeda berikut. Dan setelah bungkam atas jalinan asmaranya yang dikabarkan sudah putus, Cita Citata akhirnya angkat bicara. Lalu benarkah tindakannya menghapus semua foto kebersamaannya dengan Richard di media sosial adalah bentuk kekesalannya karena tidak pernah dianggap sebagai kekasih? Lalu benarkah Cita Citata pernah berharap menjadi kekasih Richard Pondaa, namun cintanya ternyata bertepuk sebelah tangan? Lantas hubungan seperti apa sesungguhnya yang mereka jalani?